dia minta bantuan Anubis, minta bantuan dewa penjaga alam kematian. Most prominent among them, a giant snake, Apepi, who seeks to destroy him. Gak lama kemudian, dari kepala Set keluar, oke kita bahas mitologi lagi. Gue selalu ngeliat banyak banget yang request, Bang, mitologi Mesir kapan, Bang? Oke, pas nih. Kebetulan pengetahuan gue tentang mitologi Mesir juga cukup bertambah. Abis kemarin kelar Moon Knight. Jadi banyak googling tentang dewa-dewa Mesir gue. Dan kayak mitologi-mitologi lainnya, di mitologi Mesir juga ada cerita soal konflik antar dewanya. Konflik ini nih kalau menurut gue tuh berasa kayak sinetron, tapi makin ke belakang jadi berasa stensilan. Lu lihat aja ntar. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang Ennead. Kelompok dewa-dewi Mesir kuno yang satu keluarga tapi banyak dramanya. Di Learning by Googling. Sebenarnya di Mesir dulu tuh banyak banget kelompok-kelompok dewa yang disembah sama orang Mesir kuno. Beda wilayah bisa beda-beda juga dewa-dewanya. Contohnya nih, jadi di masa awal kerajaan Mesir kuno, Mesir tuh kebagi jadi dua wilayah kerajaan. Mesir atas di wilayah hulu Sungai Nil di selatan, sama Mesir bawah di hilir Sungai Nil di utara. Mesir atas pusatnya ada di kota Tepes, Mesir bawah pusatnya ada di Memphis. Nah, dari dua wilayah ini aja udah ada dua pengelompokan dewa yang berbeda. Di Memphis, dewa-dewi utama yang mereka sembah itu ada Ptah, dewa keterampilan, kerajinan, sama pembangunan. Terus ada Sekhmet, dewi penyembuhan dan obat, sama Nefertem, dewi kecantikan. Itu yang di Memphis. Yang di Tepes beda lagi. Di Tepes mereka nyembah Amun sama Mut, pasangan dewa-dewi pencipta. Sama nyembah anak mereka juga, dewa bulan, namanya Khonshu. Atau sekarang lebih terkenalnya bentuknya kayak gini. Nah, ini doi. Kenapa dewa yang disembah bisa beda-beda? Kalau menurut World History Encyclopedia, dewanya bisa beda-beda gini karena kepercayaan mereka menyesuaikan sama pola kehidupan di tempat tersebut. Contoh di Memphis tadi deh misalnya deh. Nah, dewa-dewi di Memphis ini, mereka ngegambarin Memphis yang emang jadi tempat piramid-piramid besar Mesir nih berdiri. Dan Memphis juga jadi pusat peradaban di Mesir bawah. Makanya, dewa-dewi yang disembah tuh selalu berkaitan dengan pembangunan, kesehatan, dan sebagainya. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile. Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. Nah, kayak yang tadi gue bilang di awal, dari sekian banyak kelompok dewa yang ada di Mesir, buat di video ini kita fokusnya ke Ennead dulu. Kelompok dewa yang ada di Heliopolis, kota tetangganya Memphis. Ya, kelihatan kan ya dari petanya ya. Istilah Ennead ini nih sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani yang artinya 9. Karena emang grup dewa-dewi ini nih isinya ya 9 orang, 9 dewa-dewi. Dewa utamanya yang sekaligus jadi cikal bakal semua Ennead ini adalah Atum, atau biasa dikenal juga dengan nama Ra, dewa matahari sekaligus dewa pencipta. Dan itu juga alasan kenapa kota yang jadi pusat Ennead disembah ini nih dinamain Heliopolis. Karena Helio dalam bahasa Yunani itu artinya matahari, polis itu artinya kota. Heliopolis ya jadinya kota matahari. Pas kan? Dewa tertingginya dewa matahari, nama kotanya kota matahari. Nah, dikisahkan kalau Ra ini, kalau dewa matahari ini nih, dia tuh memunculkan dirinya sendiri dari Nun, dari lautan purba yang gelap banget. Setelah Ra muncul, abis itu dia nyiptain sepasang anak. Ada Shu, dewa angin, sama Tefnut, dewa hujan. Terus dua anak Ra ini, Shu sama Tefnut ini nih, mereka sempat pergi lama. Pergi ngejelajahin lautan gelap tadi, lautan Nun tadi. Terus setelah lama kepisah, Ra akhirnya ketemu lagi sama anak-anaknya. Dan di momen ini dia ngerasa terharu banget, sampai nangis. Dan dari air matanya inilah lahir manusia. Wah. Kita ternyata dari air mata ya. Nah, abis itu, dua anaknya Ra ini, Shu sama Tefnut ini, mereka nikah dan punya anak, sepasang, 2 orang anaknya. Namanya Geb sama Nut, dewa bumi sama dewi langit. Ini berarti so far dewanya tuh udah kesebut 5 ya. Ada Ra, Shu, Tefnut, Geb, sama Nut. 5 tuh, tinggal 4 lagi tuh.
Ra dan keluarganya sendiri nih setelah manusia lahir, mereka mulai disembah sebagai dewa, sekaligus jadi pemimpin buat bangsa Mesir. Ra juga menganugerahkan Sungai Nil sebagai ciptaan terhebatnya dia, dan sebagai hadiah buat orang-orang Mesir kuno waktu itu. Wah, baik banget ya. Sayangnya, seiring dengan makin tuanya Ra, makin menurun juga kepercayaan dari orang-orang Mesir. Sampai akhirnya banyak yang beralih nyembah Apopis, nyembah dewa kekacauan berwujud ular raksasa yang selalu pengen ngancurin ciptaannya Ra. Lu bayangin aja deh, dari nyembah dewa matahari, dewa pencipta, mereka cabut, pindah nyembah dewa kekacauan. Ya, lu ngarep apa? Manusia. Tapi hebatnya Ra di sini, walaupun udah dikhianatin sama orang-orang Mesir kuno, dia nggak dendam. Setelah dia pensiun jadi pemimpin bangsa Mesir, dia terus naik kereta kudanya buat ngelilingin bumi. Pagi, siang, sore, Ra keliling bumi. Malamnya, dia pergi bertarung lawan Apopis. Nah, besoknya nih, kalau matahari terbit, itu tandanya Ra menang lawan Apopis. Wah, untung terbit terus ya. This very important scene shows the sun god Ra with his divine attendants on his sacred bark on his journey through the underworld. This is a journey fraught with danger, as he will meet the powerful forces of evil, darkness, and chaos. Most prominent among them, a giant snake, Apepi, who seeks to destroy him. Oh iya, Apoy si ular gede ini nih dia nggak termasuk Eniat ya. Jadi member Eniatnya so far yang udah kita bahas masih 5 orang. Sisa 4 lagi masih. Nah, sisa 4 dewa lagi nih, ini mereka adalah anak-anaknya dari Geb sama Nut. Anaknya Geb sama Nut berarti cicitnya Ra ya. Iya, jadi cicitnya Ra ini ada 4. Ada Osiris, nantinya dia itu penguasa afterlife. Ada Isis, ibu agung. Ada Set, penguasa padang pasir dan bencana. Sama Nephthys, dewi rumah. Nah, cicit-cicitnya ini kebagi sepasang-sepasang lagi nih. Osiris jadi suaminya Isis, Set jadi suaminya Nephthys. Ini kalau lu bingung, lu lihat pohon silsilahnya dulu aja ya, biar jelas. Jelas tuh di sini tuh, nikah sama siapa, anaknya siapa, semua jelas. Nah, abis Ra mutusin pensiun tadi kan, pensiun jadi pemimpin dunia, dan milih fokus ngelawan Aposis si ular sampai akhir dunia nanti, dia tuh langsung nyerahin tahtanya ke Osiris sebagai cicit pertama. Sayangnya, Set nggak setuju sama keputusan ini. Dan akhirnya dia berambisi buat ngambil paksa tahta tertinggi dari tangan Osiris. Ya, di sini konfliknya masih berasa Game of Thrones ini ya. Belum jadi stensilan, belum. Nah, Osiris ini setelah menjabat, dia ini ternyata adalah raja yang baik banget. Baik gimana? Dia ngajarin penduduk Mesir bertani, ngajarin negakin hukum secara adil. Ya intinya dia digambarin sebagai sosok yang bikin peradaban Mesir kuno tuh maju banget. Tapi, sebagus apapun kinerja Osiris, Set yang ngerasa pemilihan kakaknya sebagai raja itu nggak adil, dia tetap nyusun rencana buat ngerebut tahta dan nyingkirin Osiris selamanya. Akhirnya di sini, Set bikin rencana dengan cara manfaatin peti mati yang dibuat khusus sesuai dengan ukurannya Osiris. Buat ngejalanin rencananya ini, Set sampai nyuruh 72 pengikutnya buat pura-pura ngebantu Osiris bikin furniture khusus buat dia. Ya mungkin kayak, kalian sok-sokan bantu Osiris saja, sambil ukur tubuhnya diam-diam. Dan akhirnya didapatlah tuh ukuran-ukuran tubuhnya Osiris secara detail. Abis dapat ukuran tubuh Osiris, langsung dibikin peti mati khusus Osiris. Dan di sini Set nyusun rencana pembunuhan Osiris lewat sayembara. Sayembara gimana? Jadi, di pesta penyambutan Osiris yang baru pulang dari perjalanan, Set di situ ngadain sayembara ke semua orang yang hadir. Dia janji bakal ngasih hadiah ke siapapun yang bisa muat masuk ke peti mati tadi. Langsung tuh orang-orang semua nyoba, dewa-dewa semua nyoba. Tapi ya nggak ada yang pas. Sampai akhirnya giliran Osiris nyoba, dan ya udah pasti pas dong. Langsung semua seneng, semua bersorak. Osirisnya sendiri juga bangga karena bisa pas di peti itu. Lagi pas seneng-senengnya gitu, langsung sama Set petinya ditutup, disegel, terus dibuang ke sungai. Gila. Busuk ya Set ya, gila. According to the myth of creation, Osiris, the great-grandson of the creator, Ra,
inherited the right to be king. But his brother Seth was jealous. To gain the throne for himself, he lured Osiris into a coffin, slammed it shut, and threw it into the river. Isis yang tahu suaminya dibunuh dan mayatnya dibuang, akhirnya dia nangis di dekat sungai. Dan air mata Isis ini nih digambarin jadi penyebab banjirnya sungai Nil. Iya, jadi pokoknya kalau sungai Nil banjir di masa itu tuh itu tandanya Isis lagi nangis. Oke. Dan akhirnya Isis yang masih berharap bisa nyelamatin suaminya, akhirnya dia nelusurin sungai bareng Nephthys. Iya, dia nelusurin sungai bareng istrinya Seth, bareng orang yang udah ngebunuh suaminya. Kenapa istrinya Seth malah nemenin? Karena Nephthys ini ngerasa bersalah atas kelakuan suaminya. Wah, baik ya istrinya Seth ya. Singkat cerita, akhirnya mayat Osiris ditemuin dan diamanin lah sama mereka, sama Isis sama Nephthys. Tapi nggak lama, Seth ini curiga dan bener aja. Dia berhasil nemuin tempat mayat Osiris disembunyiin. Akhirnya mayat Osiris diambil lagi sama dia, terus dia potong jadi 14 bagian. Dan dia buang ke 14 tempat berbeda di seluruh penjuru Mesir. Set. Untungnya Isis di sini nih tetap nggak mau nyerah gitu aja. Dia masih pengen banget ngebangkitin suaminya. Dan akhirnya di sini dia minta bantuan Anubis, minta bantuan dewa penjaga alam kematian, buat nyari seluruh potongan badan Osiris yang disebar tadi. Isis, Osiris's wife and sister, went in search of a dead husband. Dicari-cari terus sampai akhirnya anggota badannya Osiris ini kekumpul semua. Kecuali satu bagian. Itu bagian organ vitalnya. Aduh. Jadi ngilu gua, aduh. Dan ya udah, di situ sama Anubis langsung disatuin tuh semua organnya. Dibalsem sama dimumiin. Ya pokoknya kayak mau ngubur orang mati zaman Mesir kuno aja. Abis jadi mumi, Isis yang punya kekuatan magis tinggi langsung ngebangkitin Osiris lagi. Tapi karena dia udah mati lama dan dibangkitin tanpa alat itu, tanpa organ itu, Osiris akhirnya nggak bisa lagi jadi penguasa dunia atas. Nggak bisa lagi jadi penguasa dunia manusia. Iya, nggak bisa dia berkuasa di situ lagi. Karena anggota tubuhnya kurang dikit. Dikit aja kurangnya padahal. Aduh, sayang ya. Nggak bisa balik jadi penguasa dunia, akhirnya Osiris jadi penguasa akhirat. Jadi penguasa Duat. Duat ini afterworld-nya Mesir. Dan sambil jadi pemimpin afterworld, Osiris sama Isis nih mereka merencanakan balas dendam lagi. Lewat anak mereka yang lahir nggak lama setelah Osiris dibangkitin. Anaknya ini namanya Horus. Dewa berkepala burung falcon yang jadi simbol penguasa langit. Jangan tanya gue gimana caranya abis dibangkitin lagi mereka bisa punya anak, gimana caranya, gue juga nggak tahu. Tapi gimana ya? Penasaran juga gue. Sekarang kita ke dunia atas bentar, kita ke dunia manusia bentar. Di sini, Seth yang akhirnya berkuasa di Mesir, ternyata dia memimpin dengan cara yang buruk banget. Dan gara-gara ini, Mesir sampai masuk ke era kejatuhan. Kakek buyut mereka nggak marah tuh. Nah, Ra di sini posisinya tuh dia nggak bisa ngelawan Seth. Karena dia ngerasa berutang budi sama Seth. Karena Seth pernah ngebantu dia ngalahin Apopis. Ngalahin si ular tadi. Mulai ribet ini ya konfliknya ya. Di tempat lain, di Afterworld, makin lama akhirnya Horus, anaknya Osiris tadi, dia ini jadi tumbuh dewasa dan diramalkan bakal jadi penguasa Mesir sejati. Mantap. Dan ngelihat ramalan ini, Seth udah pasti nggak terima lah. Langsung dia siap-siap buat perang ngelawan ponakannya sendiri. Perang ngelawan Horus. Ngelihat potensi perang gede ini, pengadilan para dewa langsung takut perang dua dewa ini bakal bikin kondisi Mesir makin chaos. Dan akhirnya mereka pun mutusin buat bikin pertandingan yang fair. Seth sama Horus di sini bakal beradu dalam wujud kuda Nil. Iya, dari niatnya perang, endingnya mereka malah disabung. Nah, kalau menurut The Met Museum, kuda Nil sendiri ini emang punya arti penting buat masyarakat Mesir. Buat mereka, kuda Nil ini dikenal sebagai binatang yang bisa tiba-tiba berubah agresif dan nimbulin kekacauan. Tapi selain itu, kuda Nil juga jadi simbol kelahiran kembali. Makanya dianggap suci dan penting kuda Nil ini sama orang Mesir. Balik lagi ke Seth sama Horus.
Di pertandingan ini, mereka berdua bakal adu tahan napas di dalam air sampai 3 bulan. Nah, Horus sebenarnya di sini punya rencana licik buat ngalahin Seth, buat ngalahin omnya. Gimana caranya? Dia minta ke Isis, dia minta ke ibunya buat nusuk Seth waktu Seth lagi lengah. Tapi Isis di sini dia nggak punya kekuatan buat ngebunuh saudaranya sendiri. Akhirnya ya rencana itu nggak dijalankan. Abis pertarungan adu tahan napasnya selesai, Horus yang kesel sama ibunya malah mau nebas kepala ibunya sendiri. Untung sama Thoth, sama dewa kebijakan dan ilmu pengetahuan, dia langsung nuker Isis sama sapi. Jadi yang ketebas waktu itu malah kepala sapi. Wah. Mantep ya Thoth ya, pakai jurusnya Trafalgar Law. Nah, kalau lu ngerasa ceritanya nih makin aneh, dari yang tadinya rebutan tahta, terus jadi adu tahan napas dalam wujud kudanil, terus Horus mau nebas kepala ibunya kan, malah diganti sama sapi, terus yang ketebas jadi sapi. Kalau lu ngerasa itu udah aneh, tenang. Kebelakangnya bakal jauh lebih aneh lagi. Jadi, abis diadu secara fair, ternyata Horus sama Seth ini tetap berkonflik. Selama bertahun-tahun mereka saling serang. Sampai di suatu pertempuran, Seth berhasil ngelukain dan ngancurin matanya Horus. Mata kirinya Horus. Dihancurin jadi 6 bagian. Horus yang kesakitan banget di sini langsung disembuhin sama Hathor. Sama Dewi Kesuburan yang sekaligus istrinya Horus sendiri. Terus mata kiri Horus yang hancur jadi 6 bagian tadi, sama Thoth, sama Dewa Kebijaksanaan dan Ilmu Pengetahuan tadi, disatuin lagi dan terciptalah Wadjat. Atau kita kenalnya Eye of Horus. Iya, simbol mata yang dipercaya diadaptasi jadi matanya Illuminati. Nah, karena perang omponakan ini nggak kelar-kelar, akhirnya dewa-dewa yang lain sepakat buat nyetop perang ini. Ya udah damai aja lah, gitu kira-kira. Dan buat jalan damai, Seth sama Horus akhirnya dipanggil ke istana. Dan terjadilah kejadian yang apa ya? Gue shock sih pas baca ini. Emang kejadian apa? Menurut catatan di Papyrus Chester Beatty, jadi waktu Horus lagi tidur di istana, Seth diem-diem masuk ke kamarnya Horus dan dia nyiapin barangnya. Ngerti kan lu ya barangnya di sini maksudnya apa ya? Barang yang Osiris udah nggak punya. Jadi di sini Seth ini nyiapin barangnya buat jadi senjata ngalahin Horus. Kebetulan di dalam senjata itu kan suka ada benih-benih ya. Nah, benih Seth ini nih kebetulan beracun. Itu dia yang mau dia pakai buat ngalahin Horus. Gimana caranya? Caranya, dia deketin kasur ponakannya, dia naikin, pas dia mau numpahin benih beracunnya, Horus langsung sadar. Dan Horus pakai tangannya buat nyegah benih beracun Seth masuk ke dalam tubuh dia. Terus Horus langsung lari di situ, nemuin ibunya. Nemuin Isis sambil ngasih lihat tangannya yang udah penuh sama benih beracunnya Seth. Pas dikasih lihat, Isis malah refleks motong tangannya Horus. Ini mitologi apaan sih ceritanya? Anjir aneh banget. Gila. Abis tangan Horus dipotong sama ibunya gara-gara ada benihnya Seth, Horus sama ibunya langsung nyiapin balas dendam. Dibantu Isis, dibantu ibunya, Horus ngeluarin benihnya dan ditampung di dalam wadah. Kebetulan Isis ini tahu kalau Seth itu suka makan selada. Akhirnya, dia nyelipin benihnya Horus ke selada yang dibawain buat Seth. Oh iya, selada sendiri di Mesir kuno dipercaya sebagai sayuran yang mampu meningkatkan gairah. Ada yang percaya gitu juga mungkin. Dan ya udah, akhirnya dimakan itu selada isi benih sama Seth. Gak lama kemudian, dari kepala Seth keluar piringan yang bersinar terang. Seth yang marah banget di situ langsung mau ngambil piringan itu. Tapi di sini Thoth lebih cepet. Dia ngambil piringan emasnya duluan. Dan abis kejadian ini, mungkin karena malu ya, Seth akhirnya bersumpah dia nggak mau lagi jadi penguasa Mesir. Akhirnya ya udah, Mesir diambil alih sama Horus. Seth sendiri akhirnya dia nemenin Ra naik kereta kudanya. Dan Seth bakal ngeluarin petir kalau Apopis ngedekat. Jadi kalau tahu-tahu di langit ada petir, ya lu tahulah itu lagi ada kejadian apa ya. Mesir sendiri akhirnya kembali damai setelah dipimpin Horus. Happy ending ya. Walaupun penyelesaian konfliknya begini loh.
Biasa kan kalau mitologi-mitologi yang memimpin tuh, yang punya tahta tuh kalah karena dibunuh, karena apa, diculik, dibuang segala macem kan. Ini kalahnya, turunnya akhirnya gara-gara makan itu, makan selada yang diselipin itu tadi. Mitologi apa ini? Nah, walaupun cerita mitologi ini aneh banget ya, tapi konflik Seth sama Horus sendiri ini sebenarnya adalah gambaran dari kondisi politik Mesir kuno waktu itu. Emang Mesir kuno kan sempat redup ya, sempat tenggelam gara-gara invasi bangsa asing. Nah, menurut Britannica, Seth ini nih sering dijadiin gambaran bangsa penjajah. Dan Horus, dia adalah gambaran bangsa Mesir yang terus ngelawan penjajah dan ngembaliin kejayaan Mesir kuno. Makanya, simbol Horus tuh sering banget dipakai para raja. Sering dipakai para Firaun Mesir buat gambarin sosoknya yang heroik. Ya udahlah, gitu aja lah. Udah nggak fokus gua, kebayang makan selada pakai jer. Ini penyelesaian konflik mitologi paling berkesan sih ini buat gue sih. Gimana kalau buat lo? Silahkan komen. Syrians and Egyptians have struggled for supremacy. Oke, sekian dari googling kali ini tentang konflik di mitologi Mesir. Konflik antara Seth sama Horus. Konflik yang awalnya berasa Game of Thrones, endingnya jadi stensilan ya. Tapi hebatnya ini masih ada hubungannya sama kondisi Mesir kuno waktu itu loh. Gila, keren banget. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.